Penasaran sama kelanjutan kehidupan Nakano di part ini? Kayaknya Nakano menang banyak deh, karena akan ada rubah baru yang akan mewarnai hidupnya. Ya udah deh, kita mulai aja yuk. Inilah dia, Sewayaki Kitsune no Senko-san. Scene diawali ketika Nakano sedang di perjalanan pulang. Di sana Nakano sangat bersemangat untuk segera sampai. Baru kali ini Nakano merasakan kebahagiaan setiap pulang, karena ada Senko yang selalu menyiapkan makan malam yang lezat. Tanpa disadari, Nakano sudah terbiasa dengan kehadiran Senko. Sesampainya Nakano di apartemennya, Nakano malah menemukan ada rubah lain yang duduk bersama Senko, dan dia bernama Shiro. Senko meminta maaf kepada Nakano karena tidak izin terlebih dahulu. Shiro tidak ingin pulang sebelum makan. Nakano tidak keberatan, sehingga mereka bertiga pun makan bersama. Sepanjang makan malam, Nakano merasakan kebahagiaan luar biasa karena bisa melihat pemandangan dua rubah lucu berbulu lembut. Nakano bahkan berharap bisa mengelus bulu Shiro yang sangat putih seperti salju. Singkat cerita, mereka pun selesai makan malam. Sesuai janji, Senko meminta Shiro untuk pulang. Karena Shiro kan sudah selesai makan. Shiro pun berdiri. Dia langsung mengatakan alasannya datang ke sini sebenarnya bukan untuk makan saja, tapi untuk ikut campur memanjakan Nakano. Shiro akan memberikan sebuah hadiah kepada Nakano, yaitu dengan mengizinkannya mengelus kepala Shiro. Nakano tentu saja sangat tertarik mengelus rubah putih. Maka dari itu, Nakano pun mengelus Shiro dengan sangat perlahan-lahan. Terlihat Shiro yang sangat senang dielus-elus oleh Nakano. Senyuman yang terpancar dari wajah Shiro entah kenapa membuat Nakano menjadi sangat bahagia. Seperti kebahagiaan Shiro berpindah kepada Nakano. Senko yang melihat kedekatan Nakano dan Shiro jadi cemburu. Dia pun meminta Nakano untuk ikut dielus juga. Tentu saja Nakano tanpa berpikir panjang langsung mengelus keduanya. Bagi Nakano, ini sebuah bonus yang sangat luar biasa. Semua penat yang ada di tubuhnya ikut menghilang dengan seketika. Shiro sangat menyukai elusan Nakano, maka dari itu Shiro akan memberikan hadiah lainnya. Shiro akan membuat Nakano mengeluarkan isi hatinya. Apapun yang diinginkan Nakano bisa diucapkan begitu saja. Senko yang menengah itu mencegah Shiro melakukan sihir. Tapi sepertinya Shiro masa bodoh dengan kalimat Senko, karena bagi Shiro, Senko tidak cukup baik melayani Nakano. Dengan kekuatannya, Shiro pun menghipnotis Nakano agar mau mengungkapkan apapun yang diinginkan. Pengaruh sihir Shiro sudah mempengaruhi Nakano. Nakano pun mengungkapkan apa keinginannya, yaitu ingin mengelus ekor Shiro yang putih. Mendengar hal itu, Shiro langsung kaget. Dia sangat tidak ingin ekornya disentuh Nakano. Saking takutnya, Shiro pergi meninggalkan apartemen Nakano. Tapi sayangnya, Shiro malah menembus tembok yang menghubungkan ke apartemen Koenji. Pada saat itu, untungnya Koenji sedang kelelahan, sehingga dia melihat kemunculan Shiro ini tidak terlalu membuatnya kaget. Karena Koenji mengira ini hanya halusinasinya saja. Kembali ke kamar Nakano, terlihat Nakano yang sedih tidak berhasil mengelus ekor Shiro. Untuk menghibur Nakano, Senko pun mengizinkan Nakano mengelus ekornya, karena sama-sama lembut kan? Kebersamaan Nakano dan Senko tentu saja dilihat Shiro. Di atas sana, Shiro menyatakan kalau dia tidak akan pernah memanjakan Nakano lagi. Shiro tidak ingin ekornya dielus-elus seperti apa yang dilakukan Senko. Di hari ini, Shiro kembali mendatangi tempat tinggal Nakano. Sepertinya Shiro masih penasaran dengan Nakano. Shiro melihat Nakano yang hanya bersantai seharian, dan bagi Shiro itu sangat membosankan. Nakano pun mengajak Shiro untuk bermain game. Dengan sangat bersemangat, Shiro langsung mengiyakannya. Bagi rubah suci seperti mereka, pasti kesulitan beradaptasi dengan teknologi seperti ini. Tapi bagi Shiro, itu bukan halangan besar, karena ternyata Shiro selalu mengalahkan Nakano. Saking sukanya Shiro dengan game, Shiro bahkan memainkan beberapa game lainnya. Selama Nakano dan Shiro bermain game, Senko ternyata membuatkan ohagi untuk mereka berdua. Shiro yang sangat suka makanan buatan Senko langsung melahap ohagi. Dia tidak mempedulikan gamenya lagi. Nakano yang melihat kebersamaan Senko dan Shiro tiba-tiba merasakan adanya kebahagiaan di hatinya. Bagi Nakano, liburan seperti inilah yang dibutuhkannya. Mereka bagaikan keluarga yang hangat. Lalu di sini, Senko mendatangi tempat tinggal Koenji. Dia merasa bersalah atas kejadian kemunculan Shiro. Walaupun Koenji masih belum sadar apa yang sudah terjadi kemarin. Senko memberikan makanan untuk Koenji dan sepertinya Koenji sangat suka. Koenji pun mengajak Senko untuk mampir ke dalam tempat tinggalnya dulu. Dan saat masuk ke dalam sana, Senko malah dikejutkan dengan keadaan kamar Koenji yang sangat berantakan. Koenji dengan malu-malu menjelaskan kalau dia tidak sempat merapikan pakaian karena kegiatannya sangat sibuk.
Dia ini seorang mahasiswa dan kerja sampingan menjadi seorang mangaka. Jiwa kebersihan Senko pun muncul. Senko menawarkan diri untuk membersihkan kamar ini, sedangkan Koenji dipersilahkan makan saja. Bagi Koenji, itu sebuah bantuan yang sangat berarti. Dengan senang hati, Koenji tentu saja menerimanya. Selama Koenji makan, di belakang sana Senko merapikan kamar Koenji dengan sangat cepat. Bahkan, Senko berhasil menyelesaikannya sebelum Koenji menghabiskan makanannya. Koenji tentu saja terkesima dengan kecepatan dan hasil yang sangat rapih ini. Koenji sangat berterima kasih karena sudah dimanjakan. Mengingat pekerjaan Senko yang merapikan kamar dengan teliti, Koenji malah jadi teringat dengan baju cosplay maid yang selama ini disimpannya. Koenji ingin Senko menggunakannya. Awalnya Senko menolaknya, tapi saat Koenji mengatakan kalau Nakano akan semakin jatuh cinta jika Senko menggunakan baju ini, Senko langsung berubah pikiran, dan dia pun langsung mau menggunakan baju itu. Penampilan Senko ini sangat imut dan menarik. Bagi Koenji, Senko gabungan rubah dan pelayan. Koenji bahkan memfoto Senko di berbagai macam sudut dan gaya. Karena Senko sudah memenuhi keinginan Koenji, Koenji pun memberikan baju itu untuk Senko. Lagi pula, Koenji tidak pernah menggunakan baju itu. Senko tentu saja sangat senang. Dia bahkan menunjukkan penampilan barunya ini kepada Nakano sepulang dia kerja. Nakano sangat terkejut. Dia bahkan keluar untuk menjauh dari Senko. Senko pun menghampiri Nakano dan menanyakan apakah Nakano tidak suka dengan penampilannya. Dengan malu-malu, Nakano pun menjawab kalau penampilan Senko ini sangat imut. Tapi jika harus memilih, Nakano lebih suka Senko menggunakan baju biasanya saja. Karena rasanya Nakano sedang ada di rumah jika Senko menggunakan baju itu. Sedangkan baju yang sedang digunakan sekarang membuat Nakano jadi tidak tenang. Senko tentu saja senang mendengar jawaban Nakano, karena berarti Nakano sudah terbiasa dengan kehadiran Senko. Di kantor Nakano yang sangat sibuk, Nakano sedang mengalami kesialan lain, di mana dia harus mengulang pekerjaannya karena atasannya ingin mengubah konsep, padahal Nakano hampir menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Akibat dari hal itu, Nakano jadi pulang sangat larut malam. Dia bahkan ketinggalan kereta terakhir. Mau tidak mau, Nakano jadi harus tidur di kantor saja. Saat Nakano berjalan kembali ke kantor, Nakano malah bertemu dengan Shiro. Nakano terkejut melihat keberadaan Shiro di sini. Selain itu, penampilan Shiro sangat terbuka. Nakano pun memberikan jasnya agar tidak terlalu mencolok. Shiro pun menawarkan diri kepada Nakano sebuah bantuan, yaitu mengantarkan pulang tanpa harus naik kereta. Nakano tentu saja bingung bagaimana bisa mereka pulang tanpa kereta. Shiro pun mengatakan bahwa dengan kekuatannya Nakano bisa pulang dengan sekejap mata. Tapi ada satu syarat, Nakano harus memberikan 1 atau 2 tumbal. Wah, mungkin bagi kalian ini sangat mengerikan kan? Tapi tumbal yang diminta Shiro ini bukan tumbal makhluk hidup, melainkan makanan cepat saji dan es krim. Setelah menghabiskan semua jajanan, Shiro pun mengajak Nakano pulang. Dengan kekuatannya, Shiro berhasil membuka sebuah portal. Sebenarnya Shiro bisa mengajak Nakano terbang, tapi itu sangat beresiko. Melalui portal ini, Shiro menyambungkan satu gerbang dengan gerbang yang lainnya, sehingga Nakano bisa berjalan di atas langit. Selama perjalanan pulang, Shiro menanyakan kepada Nakano apakah Nakano tidak penasaran alasan sebenarnya Senko datang ke kehidupan Nakano hanya untuk memanjakan saja, padahal Senko adalah rubah suci. Nakano tentu saja menjawab tidak tahu. Shiro pun mewajarkan hal itu, karena mungkin Nakano tidak pernah tahu tentang leluhurnya. Mendengar kata leluhur, Nakano jadi teringat dengan mimpinya selama ini yang selalu menunjukkan seorang pria dengan Senko. Mungkinkah itu alasan Senko datang ke kehidupannya? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bagi Nakano, dia tidak peduli dengan alasan Senko. Bagi Nakano, bersama Senko saja sudah lebih dari cukup. Sejak keberadaan Senko, Nakano selalu bahagia setiap harinya. Ditambah lagi, Shiro juga baik, buktinya saja Shiro mau membantunya pulang. Mendengar hal itu, Shiro jadi salah tingkah. Shiro bahkan mengeluarkan Nakano dari portal, dan untung saja, portal ini adalah portal yang dekat dengan apartemen Nakano, sehingga Nakano pun bisa tenang untuk pulang. Libur musim panas tiba. Nakano berharap bisa berlibur kemana saja. Tapi sepertinya itu hanya hayalan karena libur Nakano hanya 1 hari. Keluhan itu tentu saja terdengar oleh Shiro. Maka dari itu, Shiro mengajak Nakano untuk berlibur ke pantai dengan menggunakan portal penyambung, sehingga mereka tidak memakan waktu lama untuk sampai di sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah pantai. Terlihat Koenji ikut dengan mereka. Dengan wajah ceria, Koenji mencoba memahami apa yang terjadi, karena Koenji tidak tahu bagaimana dia bisa ke sini. Koenji bahkan mengira kalau di lingkungan apartemennya ada sebuah pantai.
Mereka bertiga hanya tersenyum, karena ternyata diam-diam mereka membawa Koenji ke dalam portal saat dia tertidur. Tanpa menunggu lama, mereka pun menikmati pantai bersama. Dari bermain air sampai bermain poli, semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini benar-benar membuat Nakano bahagia. Setelah bermain yang cukup melelahkan, Koenji jadi ingin masak barbeque. Nakano dan Senko bingung karena peralatan yang mereka bawa memang sudah lengkap, tapi bahan makanannya tidak ada. Dengan percaya diri, Koenji dan Shiro akan memancing ikan di laut. Melihat semangat mereka berdua, Nakano pun akan ikut mencari makanan yang ada di sekitar pulau juga. Saat Nakano menyusuri pesisir pantai, Nakano malah menemukan sebuah kedai dan saat masuk ke dalam sana, terlihat tempat ini sangat kosong. Nakano melihat sekitar dan dia dikejutkan dengan suara seorang wanita yang langsung menyambut Nakano. Wanita ini langsung menawarkan hidangan laut yang dibutuhkan Nakano. Padahal saat Nakano masuk ke dalam, di meja ini tidak ada apapun. Nakano tentu saja menanyakan dari mana asal makanan itu, tapi saat menoleh ke depan, wanita itu sudah hilang. Walaupun Nakano masih belum paham dengan apa yang terjadi, Nakano tetap membawa hidangan itu kepada Senko. Saat Nakano menjelaskan kejadian tadi kepada Senko, tiba-tiba Shiro dan Koenji datang. Hal itu pun membuyarkan rasa penasaran Nakano, sehingga mereka pun disibukkan dengan masak barbeque. Itadakimasu. Di malam hari, mereka menyalakan kembang api. Entah kenapa Nakano baru merasakan sebuah kesedihan, karena liburan ini akan berakhir dengan cepat, seperti kembang api. Besok Nakano sudah harus kembali bekerja dan menghadapi tugas yang menumpuk. Senko pun mengeluarkan bola apinya sambil mengatakan kepada Nakano untuk jangan khawatir, karena Senko akan selalu menemani Nakano. Yang terpenting, mereka harus memikirkan hal menyenangkan apa lagi yang harus mereka lakukan. Mungkin kedepannya mereka bisa menikmati festival musim panas bersama. Mendengar hal itu, Nakano pun kembali bersemangat. Dia berharap tahun depan mereka akan melakukan hal menyenangkan lagi bersama. Kalimat dan harapan yang diucapkan mereka berdua terdengar oleh si wanita yang tadi muncul di kedai, dan wujudnya menjadi jelas. Dia ternyata bukan manusia, melainkan rubah suci juga. Sebelum pergi, wanita ini menyayangkan atas harapan mereka, karena menurutnya akan ada sebuah akhir di cerita kehidupan ini. Rubah apa lagi sih yang bakal mewarnai hidup Nakano? Makin hari makin nambah aja deh. Apakah rubah ini membawa kebahagiaan untuk kehidupan Nakano? Kalau kalian penasaran, nantikan aja di part 3. Makasih yang setia selalu di channel ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.